Bertepatan dengan Tilem Kedasa Kamis 20 April 2023, Yayasan Padukuhan Sri Chandra Bhairawa kembali menggelar upacara pawintenan bersama. Upacara ini dirangkaikan dengan puja wali di Peseraman Sri Taman Ksetra, Desa Pikat, Kecamatan Dawan, Klungkung. Pelaksanaan upacara itu dipuput oleh dua orang sulinggih, yaitu Ida Pandita Dukuh Celagi Daksa Dharmakirti dan Ida Empu Istri Pramoda Wardani. Juru Mangku Restu Celagi selaku Ketua Peseraman Sri Taman Ksetra sekaligus Ketua Panitia Pelaksana Pawintenan menyampaikan bahwa kegiatan pawintenan bersama sudah beberapa kali dilaksanakan oleh Yayasan Padukuhan Sri Chandra Bhairawa. Dalam pawintenan kali ini tercatat peserta lebih dari 200 orang yang berasal dari berbagai daerah di Bali dan luar Bali. Pawintenan yang dilaksanakan meliputi pawintenan Saraswati, pawintenan Dasaguna, pawintenan Ganapati, dan pawintenan Bhairawa. Pawintenan niki terlaksana mungkin sudah beberapa kali niki, namun saking besakih Pura Batur, Pura Serangan, Pura Dalam Lusopet, Dulam Luso nika sampun kemargiang, sampun sering dari yayasan niki titiang sebagai ketua pelaksana dan ketua peseraman dari Taman Sri Taman Ksetra. Niki untuk kesekian kalinya malah melaksanakan pawintenan bersama. Adapun nika pawintenannya nika salah satunya ada Saraswati, Dasaguna, Ganapati, dan pawintenan Bhairawa. Nah, kirang langkung jumlahnya nih sekitar 210 pemilat nika dari kalangan berbagai macam, dari kalangan masyarakat umum ataupun dari kalangan kita sendiri yang ingin melakukan pembersihan, karena banyak orang napi wastane beranggapan bahwa nak nguda mau wintan gitu. Banyak orang beranggapan nak nguda mau wintan kalau jadi napi kan itu banyak sekali beranggapan seperti itu. Tapi tujuan dari pewintanan itu adalah proses pembersihan dari skala dan skala, bukan hanya sebatas busana, tetapi bukan sebatas aksesoris ngadanin raga pawintenan, tapi bagaimana kita melaksanakan ataupun menjalankan pawintenan itu. Karena selama ini anggapan itu mungkin agak tabu sedikit menganggap kalau jadi napi gitu. Karena kita di Bali, khususnya kita orang yang beragama Hindu di Bali, diwajibkan dan diperbolehkan melaksanakan pawintenan untuk pembersihan diri. Karena pembersihan diri itu kita lakukan dari kita lahir sampai kita meninggal pun kita melakukan pembersihan. Karena ini tahapan dari proses pembersihan dari kehidupan nika sendiri. Gitu. Ada batasan umur dari pawintenan nika, karena pawintenan disebut pawintenan sari. Kalau pawintenan sari nika dia dari umur 3 bulan sampai dia dewasa pun sudah bisa melaksanakan pawintenan nika. Termasuk pawintenan Saraswati bisa dilaksanakan orang sudah ketus gigi, sudah boleh mengambil pawintenan Saraswati, apalagi tahap dia proses belajar. Ini ke dados kehamilan Saraswati sebagai siswa ataupun murid-murid di sekolah nih sampun kedadosan ngambil sari ataupun Saraswati. Nah, secara mengkhusus nantinya dia mau belajar sastra, keagamaan ataupun ngemargiang kepemangkuan, karena pemangkuan itu akeh banget. Ada 14 macam kemangkuan dari undagi, serati, kepemangkuan Jan Bangul, Balian dan sebagainya nike metetamen nike sampun wenang ngemargiang pawintenan Dasaguna. Nah, setelah nike setelah Dasaguna malih wenten penincapan ragane jagi meningkatkan diri secara sastranya dengan pengetahuan nike dados malih nincapin ke pawintenan Ganapati. Sebelum upacara dimulai, kegiatan diawali dengan Dharmatula yang diisi oleh Ida Pandita Dukuh Celagi Daksa Dharmakirti selaku pembina yayasan. Hadir dalam kesempatan itu Iwayan Santa Atjana selaku Kabid Urusan Agama Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali yang mewakili Kepala Kanwil Kemenak Provinsi Bali. Dalam Dharmatula itu Ida Pandita Dukuh Celagi Daksa Dharmakirti memberi penjelasan mengenai ajaran Bhairawa. Ida Dukuh mengungkapkan selama ini sebagian orang masih berpandangan negatif tentang Bhairawa.
Padahal Bhairawa adalah ajaran warisan leluhur Nusantara yang mengajarkan tentang cinta kasih. Untuk itu, Ida Dukuh Celagi berkeinginan untuk mengembangkan ajaran Bhairawa agar semakin dikenal dan dipahami oleh masyarakat luas. Ida Dukuh Celagi mengatakan bahwa dari berbagai lontar yang dipelajari dalam Bhairawa mengajarkan seseorang untuk mencintai tubuhnya sendiri, bahwa tubuh adalah sebuah pelinggih atau tempat suci. Selanjutnya adalah bagaimana mengembangkan cinta kasih itu menjadi cinta kasih yang universal. Dalam kesempatan itu, Ida Pandita Dukuh Celagi Daksa Dharma Kirti juga menjelaskan tentang atribut-atribut yang ada di peseraman Sri Taman Setra. Di peseraman ini ada banyak arca dengan wujud seram. Menurut Ida Dukuh, pelinggih-pelinggih yang diwujudkan dengan arca-arca yang seram itu sebagai simbol bahwa seseorang harus melampaui ketakutan dirinya sendiri. Seorang penekun Bhairawa melatih diri untuk melampaui ketakutan untuk berbuat baik dengan jalan bakti. Kabid Urusan Agama Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali Iwayan Santa Adnyana menyambut dengan antusias dan mengucapkan terima kasih kepada Ida Dukuh Celagi selaku sesepuh umat dan yayasan yang telah menggembleng mental spiritual umat Hindu. Kementerian Agama sangat mendukung upaya-upaya dari para tokoh masyarakat yang senantiasa memperhatikan adat budaya dan menjalankan ajaran agama. Menurut Santa Adnyana, perkembangan umat Hindu ke depan semakin maju dan orang-orang mencari jati diri. Dikatakan Hindu banyak sekali menyimpan ajaran yang luar biasa seperti ajaran Bhairawa ini. Dia mengharapkan ke depan semakin banyak wadah organisasi keumatan sebagai mitra kerja dari Kementerian Agama dalam membangun Dharma Agama dan Dharma Negara. Kita di Kementerian Agama sangat mendukung sekali upaya-upaya masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat yang senantiasa memperhatikan tentang adat dan budaya termasuk menjalankan ajaran-ajaran agama itu sendiri. Salah satunya ada Yayasan Tamkuhan Sri Chandra Bhairawa yang sudah dirintis, yang kemudian juga sudah kemarin sempat beraudensi ke Kanwil terkait dengan administrasi dan sebagainya. Nah, tentu perkembangan umat Hindu ke depan ini semakin maju, semakin orang mencari jati dirinya. Tentu Hindu ini merupakan suatu agama yang bagaikan mutiara yang masih terpendam begitu, yang masih ketika muncul ini masih banyak sekali, luar biasa. Tentu masih banyak yang perlu digali, dipelajari dan sebagainya. Salah satu juga ajaran Bhairawa ini yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Ida Dukuh Celagi tentang apa itu ajaran Bhairawa, kemudian simbol-simbol dan sebagainya yang sempat juga sudah dijalankan ataukah disampaikan kepada umatnya tadi, supaya tidak umat itu nantinya berandai-andai. Sudah pasti simbol-simbol keagamaan ini pasti bisa diketahui dan bisa dipahami oleh umatnya sendiri. Demikian kira-kira. Tentu harapan kami ke depan ini semakin banyak ya wadah-wadah organisasi keumatan ini semakin kami harapkan demikian, karena ini yang namanya pemerintah itu kan tidak semuanya bisa dijangkau demikian. Tentu ini adalah merupakan yayasan-yayasan berupa lembaga agama dan keagamaan ini adalah merupakan stakeholder ataukah mitra kerja daripada Kementerian Agama di dalam membangun Dharma Agama dan Dharma Negara demikian. Ketua Yayasan Padukuhan Sri Chandra Bhairawa, Jerumangku Ketut Suryadi menambahkan, program yayasan selama ini bergerak dalam kegiatan sosial keagamaan. Selain beberapa kali menggelar pawintenan bersama, pihaknya pernah menyelenggarakan memukur dan metatah bersama. Selain itu, ada kegiatan pembinaan umat di Jawa Timur, yakni Banyuwangi dan Bromo Tengger, serta di Lemahwangi, Jawa Tengah. Saat ini, Yayasan Padukuhan Sri Chandra Bhairawa juga mengembangkan kegiatan pembinaan kerohanian bagi para narapidana di lembaga pemasyarakatan atau lapas. Yayasan Padukuhan Sri Chandra Bhairawa juga melaksanakan pembinaan kepemangkuan di desa adat. Yayasan ini terutama dengan kegiatan sosial agama, salah satunya ini pembimbingan sampai 5 kali ini melaksanakan. Peminatnya sangat banyak, peminatnya banyak sekali ini. Dan intinya kita bukan orientasi ekonomi bisnis, itu memang ya, kita kekuasaannya membantu umat lah dalam hal ini. Pisan nadingin saking nggak linsir memberikan pemahaman tentang apa itu makna pemimpinan. Jangan sampai dengan pemimpinan sudah merasa diri kita itu sudah lebih suci daripada orang lain. Jadi dalam hal ini memang positif lah, dalam hal ini positif. Untuk yang kedua, kegiatan yang kita lakukan nanti memukur ada yang belum sama. Kalau salah setahun yang lalu itu
Samping itu mentatah masal, banyak sekali. Kemudian pembinaan ring umat, salah satunya pembinaan ring Banyuwangi, sekarang ring Bromo. Hari ini pun umat dan ring Bromo Tengger datang mengikuti juga pawintenan ini. Pawinten ring Lemahwangi Jawa Tengah, walaupun itu berbeda keyakinan, tetapi meminta dari kita yayasan memberikan pencerahan pembinaan bagaimana seharusnya memperlakukan alam dengan sebuah sesajen seperti di Jawa, di Banten sebenarnya. Jadi antusias sekali lah. Nah sekarang ini lagi tren pembinaan yang membuat pola sedikit, itu salah satunya memberikan ruang kepada leader Pandituko Daksi Dharma Kirti ini memberikan sebuah pemahaman atau berbagi pengalaman sebagai seorang manusia sampai menjadi sulingge, itu di lembaga pemasyarakatan. Jadi yang ciptakan itu karena umat kita, terutama umat Hindu ini sangat membutuhkan sekali pencerahan. Dalam hal ini bukan pencerahan agama, agama selalu jenuh. Ini pencerahan sebagai kesadaran manusia bahwa lembaga pemasyarakatan itu sebagai sekolah terakhir, jangan sampai terulang lagi. Ini sudah kita laksanakan di lembaga pemasyarakatan Gianyar. Awal Mei ini rencana di lembaga pemasyarakatan Tabanan, menyusul ring Kerombokan, sareng di Singaraja. Jadi itu karena banyak pertanyaan yang ini mungkin karena tidak sadar melakukan kejahatan, khilaf setelah baru masuk di lembaga pemasyarakatan itu. Nah ini baru mulai juga nih di desa adat, bukan berarti kita akan merubah apa dreste yang ada di adat desa. Cuma kita memberikan pemahaman tentang kepemangkuan. Ketaning pemangku, bagaimana seorang sekadut pemangku. Kita sudah jalankan di desa Sudaji, Buleleng. Nah ini permintaan dari desa adat Suwuk, sebelah desa Sudaji ini masih kita jadwalkan untuk memberikan ini. Nah, kita harapkan dengan media ini, jadi Yayasan Paduka Sri Chandra Bhairawa ini tidak murni orientasi tentang ekonomi, memang murni kita istilahnya pelayan umat. Tidak ada ke politik, tidak ada memang tujuan kita di situ pelayanan. Dan kalau memang ada dari desa adat perlu sekali dengan ide Pandituko lagi untuk memberikan ruang. Kami yayasan ini hanya memediasi, jadi memberikan ruang pada seorang sulingge mangdeten nyantos ring griyo, jadi mangde jemput bola lah. Jemput bola dalam hal ini bukan mencari masa, tapi memberikan pemahaman tentang bagaimana seharusnya kita beragama dalam hal ini, kemudian tata cara berupacara agama. Dalam pelaksanaan Puja Wali di Peseraman Sri Taman Ksetra juga digelar sesolahan pelawatan Bhairawa Bhairawi. Selain itu, upacara juga dimeriahkan tarian Pancamakara Puja, persembahan dari Sanggar Bona Alit yang berkolaborasi dengan seniman berbagai kalangan. Klungkung, Diari Bali.